Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Senin tanggal 7 Oktober tahun 2024 adalah peringatan wajib Santa Perawan Maria, Ratu Rosario. Peringatan Bunda Maria Ratu Rosario ini berasal dari devosi yang terkait dengan kemenangan Perang di Lepanto tahun 1571. Saat itu, ekspansi Kekaisaran Ottoman dapat dikalahkan. Santo Pius kelima mengemukakan bahwa kemenangan itu diperoleh berkat doa umat Kristiani kepada Perawan Maria melalui doa Rosario. Peringatan ini awalnya ditujukan kepada Santa Maria Sang Pemenang. Sekarang, peringatan ini ditujukan kepada Santa Perawan Maria Ratu Rosario. Doa Rosario ini adalah doa yang Injili. Rosario merefleksikan cara yang sama bagaimana sabda Allah bekerja dalam sejarah keselamatan. Dalam sejarah keselamatan itu, Rosario merenungkan secara tertata peristiwa pokok yang digenapi dalam Kristus, dari dikandungnya oleh Perawan Maria dan misteri kanak-kanaknya, sampai peristiwa puncak Paskah dan dayanya bagi gereja yang lahir pada saat Pentakosta, serta tentang Perawan Maria yang diangkat ke surga, tubuh dan jiwanya. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, bab 1 ayat 6 sampai 12. Saudara-saudara, aku heran bahwa kalian begitu cepat berbalik dari Allah yang telah memanggil kalian oleh kasih karunia Kristus dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang-orang yang mengacaukan kalian dan yang bermaksud memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi seandainya kami sendiri ataupun seorang malaikat dari surga mewartakan kepada kalian suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kalian terima, terkutuklah dia. Jadi, bagaimana sekarang? Adakah aku mencari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah aku mencoba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencari perkenanan manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Sebab
aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia, karena aku menerimanya bukan dari manusia, dan bukan pula manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai 37. Pada suatu ketika, seorang ahli kitab berdiri hendak mencobai Yesus. "Guru, apakah yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Benar jawabanmu itu. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata lagi, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun dan bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya, dan sesudah itu meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan, lalu datanglah ke tempat itu seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan. Ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasih. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya, sesudah menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Menurut pendapatmu, siapakah di antara ketiga orang ini adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasih kepadanya." Yesus berkata kepadanya, "Pergilah dan lakukanlah demikian." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah Injil sejati dan Injil palsu. Cukup menjamur di masyarakat produk-produk tiruan yang dibuat semirip mungkin dengan aslinya. Lazim orang menyebutnya barang KW. Bentuk produknya sama, tetapi bahan dasarnya berbeda, dan itulah yang menentukan kualitas suatu produk. Yang namanya barang tiruan atau KW sering menggunakan bahan yang tidak berkualitas. Namun, banyak orang sering terkecoh atau tertipu, lalu salah membeli produk yang disangkanya asli, tetapi ternyata tiruan belaka. Saudara terkasih, Rasul Paulus memperingatkan umat di Galatia agar waspada supaya tidak mudah terkecoh dan tertipu oleh orang-orang yang hendak mengacaukan dan memecahkan umat dengan Injil palsu yang sesungguhnya bukan Injil. Injil yang sejati adalah Injil yang diwartakan oleh para rasul, yakni Injil yang berasal dari Allah dan mengandung isi hati Allah. Karena itu, bila ada orang yang mewartakan suatu Injil bukan seperti Injil yang diwartakan oleh para rasul, maka sejatinya Injil yang diwartakannya berasal dari manusia dan bukan dari Allah. Sebab dari Allah hanya ada satu Injil, dan itulah yang diperkenalkan oleh rasul-rasul. Injil yang dari Allah dipastikan membangun dan mempersatukan. Dalam Injil Allah, kasih dikedepankan. Maka, bila ada orang yang mewartakan Injil yang lain, yang sumbernya bukan dari Allah, dipastikan pula bahwa itu adalah Injil palsu, sehingga akan menyesatkan dan membawa kepada perpecahan dan kehancuran. Rasul Paulus mengutuk keras mereka yang mencoba mengganti Injil dari Allah dengan Injil yang berasal dari manusia, sehingga menyesatkan mereka yang semula percaya kepada Injil Allah, lalu berbalik menerima Injil manusia. Ia juga memperingatkan agar umat yang percaya pada Injil Allah selalu waspada terhadap kepalsuan yang ditebarkan oleh Injil manusia. Saudara-saudariku terkasih, Injil Allah menuntut dari mereka yang menerimanya untuk melaksanakannya dengan setia. Itu berarti kasih akan Allah dan sesama yang menjadi hakikat Injil Allah harus dilaksanakan perbuatan baik terhadap Allah dan sesama. Kisah mengenai orang Samaria yang baik hati seperti dilukiskan dalam Injil merupakan contoh mereka yang mengamalkan Injil Allah, Injil yang sejati. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.